Dingin sekali. Inet sepertinya sedang merencanakan sesuatu untuk menghangatkan suasana. Kita tuangkan teh panas di atas lubang di salju. Lihat, ada yang bergerak. Apakah itu jari? Jari-jari itu terlihat familiar. Itu Ting. Kamu menyiramnya. Tega sekali kamu. Kamu baik-baik saja, dasar gadis jahat. Maafkan aku. Aku tak sengaja. Maafkan aku ya. Iu, anjing itu meninggalkan genangan kencing. Aku tahu. Diamlah, aku akan segera kembali. Ambil bola salju dengan kencing anjing itu dan letakkan di atas kerucut es krim. Dia takkan menyadari perbedaannya. Aku punya es krim untukmu. Apa ini? Rasa mangga? Kamu baik sekali, Wednesday. Iu. Ada yang aneh. Kenapa kamu tertawa? Benda kuning ini apa? Kencing anjing? Ini sangat menjijikan. Keluarkan dia dari mulutku. Itu dia caranya membalas dendam. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Astaga, es itu sangat tajam. Oh tidak, dia akan jatuh ke arahku. Hah? Dia berhenti. Oh, terima kasih, Wednesday. Ini camilanku. Aduh, gigiku patah. Es bodoh ini merusak gigiku. Apa yang bisa kulakukan agar dia merasa lebih baik? Es? Aku tahu. Masukkan es ke blender untuk menghancurkannya. Lalu pindahkan ke dalam gelas. Tuangkan sirup coklat di atasnya. Dan tambahkan permen mata. Lihat, aku membuat pencuci mulut manis agar kamu merasa baikan. Aku juga punya satu, jadi kita kembar. Wow, ini enak. Aku suka. Minuman dingin di cuaca dingin. Sempurna. Aku sakit. Aku bersin terus. Aku akan bersin lagi. Acih! Ingusnya akan muncrat. Ingusnya mendarat di bubur Wednesday. Iu, dasar. Ups, maaf ya. Buat apa vakumnya? Aku cuma memvakum makananku. Oh, phew. Kamu membuatku gugup. Bagaimana dengan pompa? Kamu mau menggunakannya di hidungku? Ya, aku akan membersihkan toiletnya. Kukira itu untukku. Aku punya suntikan sekarang. Kamu mau apa? Akan kulupas jarumnya. Kita tak membutuhkannya. Oke, aku akan gunakan suntikan ini untuk menyedot semua ingusmu. Aku tak menyangka ini sangat menjijikkan. Iu. Wow, akhirnya aku bisa bernapas lagi. Hore! Jangan peluk aku, atau aku masukkan ini kembali ke hidungmu. Pelan-pelan, Ting. Ini sangat licin. Aku akan jatuh. Wow. Aduh, jangan punggungku. Hah? Aku baik-baik saja. Duri-duri di gelangku memberiku ide. Tempelkan beberapa duri di bagian bawah sepatuku. Lihat betapa tajamnya mereka. Tak akan tergelincir lagi di atas es. Sekarang ayo kita teruskan. Di mana, Ting? Tunggu aku. Sepatu berduriku bekerja dengan baik. 5 menit kemudian. Aku harus hati-hati. Aku punya seember penuh glitter. Oh tidak, esnya sangat licin. Aku akan jatuh. Aduh, sakit sekali. Aku jadi penuh dengan glitter. Tunggu, aku punya ide yang bagus. Buat sepatuku berkilauan dengan menempelkan lem di bagian bawahnya. Pastikan olesannya merata dari bawah ke atas. Selanjutnya, tambahkan beberapa glitter secara merata. Sepatuku sangat bersinar. Sepatuku juga tak licin lagi. Aku memang pintar. Lihat, tak akan tergelincir lagi. Mereka tak bisa membuka ponsel dengan sidik jari karena sarung tangan mereka. Apa kau berhasil membuka ponselmu, Wednesday? Tak berhasil. Aku masih tak bisa membukanya. Ayolah. Menurutmu apa ini bisa mengenali lidahku? Tak ada salahnya mencoba. Oh tidak, lidahku lengket dan beku. Tolong aku. Kamu bodoh sekali. Baiklah, akan kucoba untuk menariknya. Astaga, lidahmu mulai melar. Lidahmu sepanjang apa?
Tarik. Wow, sepertinya menariknya tak akan berhasil. Aku harus memikirkan cara lain. Aku tahu, tuangkan teh panas di atasnya. Ayo kita lakukan selagi tehnya masih mendidih. Hah? Ini dia. Aduh, panas sekali. Panas, panas, panas. Setidaknya lidahmu kembali. Lihat, aku membuat bola salju berbentuk bebek. Aku akan menambahkan warna favoritku juga. Pink, biru, dan orange. Wow, pasukan bebek salju berwarna-warni. Mereka sangat menggemaskan. Hah? Wednesday terlihat sibuk. Ini artinya perang bola salju. Haiya! Aduh, apa ini? Wajahmu! Sudah kubilang, aku punya bazooka bola salju. Tembak! Ah! Aduh! Ini tak adil. Itu balasan karena menantangku. Aku tak sabar untuk makan mie panas. Hah? Suara apa itu? Apa? Burungnya berubah menjadi es. Begitu juga makanannya. Apa ini? Keras seperti es. Aku tak mungkin makan mie beku. Telurnya bahkan belum sempat kugoreng. Apa yang akan kita lakukan? Mereka selalu butuh bantuan ekstra. Dan Ting ada di sini untuk membantu. Kertas aluminium, kamu berpikiran sama denganku. Ya, Bungkus mangkuknya dengan kertas aluminium seperti ini. Ini akan menahan panasnya. Lalu letakkan mie di atasnya. Jadi kita bisa memakannya sebelum dia membeku. selamat makan nona-nona. Iu, mereka masuk ke genangan air. Hal terburuk ketika bagian dalam sepatumu terendam air. Lihat ini, ada tumpukan batu bara di dalamnya. Mungkin bisa kugunakan selagi masih panas. Pertama, letakkan batu bara di dalam sepatuku, lalu biarkan dia panas. Sekarang sepatuku sudah kering. Sekarang singkirkan semua batu baranya. Sempurna, aku bisa memakainya lagi. Rasanya nyaman, seperti ada perapian di kakiku. Kakiku sangat dingin. Aku harus melepas sepatuku. Menjijikkan, penuh dengan air. Kaos kaki basahku harus kulepas dan ganti dengan yang kering dan berbulu. Letakkan kantong plastik di kakiku agar kaos kakiku tak basah lagi. Lalu lapisi dengan kaos kaki ekstra. Tak akan ada masalah dengan perlindungan ganda. Hooray! Bibir mereka jadi kering karena cuaca dingin. Tapi mengupasnya bukan ide yang baik. Bibirku jadi sangat kering. Aku butuh pelembab. Aku tahu, aku punya masker bibir di sini. Letakkan di atas bibir. Biarkan sebentar dan bibirku akan terasa segar dan terhidrasi. Hah? Ngomong-ngomong. Menjauhlah. Apakah itu Cheetos? Kamu bukan satu-satunya yang punya ide. Ambil segenggam Cheetos, lalu remukan menjadi serpihan dengan tangan kosong. Sepertinya cukup. Sekarang rendam bibir di dalamnya dan gunakan sebagai masker bibir. Mudah sekali. Hah? Sepertinya ada yang aneh. Rasa pedas membuat bibirku membengkak. Kamu mau menjadi Donald Duck ya? Tentu saja, musim dingin tak lengkap tanpa membuat boneka salju. Sepertinya aku harus memperbarui lipstikku. Tunggu, lipstik ini bisa kugunakan untuk membuat hidung boneka salju. Tambahkan mata dan bibir moyong juga. Sempurna. Tambahkan rambut palsu yang mirip dengan rambutku. Pop top sangat cocok sebagai tangan karena sangat lentur. Satu hal lagi. Shelfing. Namanya setahu Inet. Membosankan sekali. Aku juga bisa mendandani boneka salju gunakan dinamit sebagai hidungnya. Tembakkan anak panah ke tubuhnya sebagai tangan. Bidikanku memang bagus. Oh, pinjam topi dan kacamata hitam sepupu It untuk boneka saljunya. Boneka saljuku keren. Apa gunanya bom jika kita tidak meledakkannya, kan? Kita butuh sedikit rasa hangat di cuaca dingin ini. Musim dingin mereka jauh dari kata tenang. Apa? Bom? Jangan lupa tutup telingamu. Tidak! Kamu menghancurkan boneka salju
saljunya. Dasar, tunggu balas dendamku. Oh, angin di luar sangat kencang. Wajah mereka mulai membeku. Sepertinya kita perlu syal untuk menutupi wajah. Tunggu, aku punya ide yang lebih bagus. Aku harus melepaskan ikatan rambut kepangku. Sekarang rambutku terurai. Ikat kuncir kuda di depan wajahku. Wow, Ini yang disebut dengan masker rambut. rambutku terlalu pendek untuk mengikutinya. Aku harus cari cara lain. Selimut? Sangat hangat dan lembut. Aku punya ide yang bagus. Letakkan selimut itu dan oleskan lem di sepanjang pinggirannya. Lalu lipat selimutnya menjadi 2 untuk menempelkan pinggirannya. Lalu ulangi sekali lagi sampai terlipat seperti ini. Sekarang tambahkan selimut lain dengan desain hewan lucu. Aku punya syal wajah yang lucu. Masih bisa bernapas di balik rambut itu. Syal wajahmu sangat keren. Wednesday dan Inet mendapatkan ide cerah di pantai. Aku akan menuangkan air hitam ke lubang pasir. Lihat, ada yang bergerak di bawahnya. Cukup beri sedikit sentuhan. Bagaimana jika itu adalah serangga? Mari kita tuangkan lebih banyak air dan cari tahu. Ada tangan. Wah! Aduh. Botol Coca-Cola berwarna pink. Kamu prank aku prank balik. Air warna pink dituang ke lubang. Kemudian membentuk pasir menjadi seperti donat. Sapu pasir sisanya. Sempurna. Donat strawberry palsu. Mau camilan? Donat pink. Sepertinya aku bisa memakannya. Aduh, apakah ini pasir? Kamu Tetaplah terhubung untuk mendapatkan lebih banyak keseruan musim panas yang bikin heboh. Cewek-cewek ini sedang ingin berjemur ya. Aku perlu meregangkan kedua lenganku. Ketiakmu berbulu lebat. Serangga hidup di dalam hutan itu. Wednesday, lihat ketiak itu. Nah, ini memalukan. Lollipop, aku membutuhkan itu. Tidak, apa yang kamu lakukan? Nah, lollipop itu lengket. Aku bisa menggunakannya untuk mencabut bulu ketiakku. Sebenarnya itu pintar. Tapi aku tidak bisa makan lollipop berbulu. Untungnya aku punya yang lain. Dan aku punya satu lagi ketiak yang berbulu. Apa yang harus dilakukan? Kelihatannya kamu masih punya lollipop. Oh, wadah lollipop. Gadis mewah ini akan melindungi lollipopku. Sini. Baiklah, gunakan saja dengan bebas. Hah? Kenapa tidak berfungsi? Ayo, cabut saja. Benda ini tidak berguna. Kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik, wadah cantik. Jangan kecut gitu. Model ini cantik. Wednesday, lihat. Hah? Kulitmu mengelupas kelamaan berjemurnya. Ih, kamu punya serutan bonito. Apa? Tolong deh, terkelupas di seluruh lenganku. Aku tahu, gunakan roller untuk mengelepasnya. Aku akan punya kulit baru dalam waktu singkat. Semua sudah hilang sekarang. Kamu seperti ular. Saatnya mendapatkan kulit berjemur. Kamu berani menertawaiku. Aku punya rencana untukmu. Ayo Anu. Aku akan menggunakan tabir surya di telapak tangan si Anu. Fantastis. Apakah aku mendengar sesuatu? Lupakan. Jejak tangan dari tabir surya berarti daerah itu tidak akan menjadi gelap. Bagus sekali. Aku tak sabar untuk melihat warna di kulitku. Apa ini? Jejak tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tak bisa memiliki kulit yang merata. Aku perlu alas bedak yang lebih gelap. Aku harus menutup ini. Hari ini semakin seru saja. Si Anu benar-benar gelap sekarang. Sudah saatnya tidur siang sebentar. Oh, kamu menaburkan pasir ke seluruh selimut Wednesday. Bayangan besar mendekat. Ini hanya berarti satu hal. Kamu mengacaukan selimutku. Kakiku juga berpasir. Saya tidak bisa menginjak selimut kalau begini. Tengkorak? Sekarang bukan saatnya membuat hiasan Halloween. Aku akan menyelipkan tengkorak ke sudut, serta beberapa bom dan hal lainnya untuk menjaga sudut tetap naik. Siapkan handuk dan mangkuk air yang bisa untuk mencelupkan kaki berpasir. Airnya membersihkan pasir dari kakiku.
dan handuk untuk mengeringkannya. Sekarang saya bisa bersantai di selimut bersih. Di mana ada kemauan, ada ombak. Tak ada yang lebih enak dari es krim arang di hari yang panas ini. Hah? Oh, Wednesday, ikutlah. Mari berenang. La 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 la. Ini menjengkelkan. Baiklah, aku akan pergi berenang. Hah? Pasirnya terlalu panas. Kakiku jadi gosong. Tahan. Oh Tuhan, kulitnya meleleh karena panasnya. Ini menjijikkan. Es krim? Mungkin kedinginan akan meredakan kakiku. Apa yang harus aku lakukan? Pasirnya terlalu panas. Cepatan Wednesday, ini seru. Pelampung stik kolam renang. Anu, ambilkan itu. Cepat. Kayu. Perahu dalam aliran sungai. Lihatlah keterampilan berenangku. Hah? Pelampung stikku. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Pelampung stik kolam renang dan kapak. Sepertinya dia akan membuat sesuatu dulu sebelum menyelamatkan Inet. Aku akan memotong kecil pelampung stik kolam renang, lalu menggunakan selotip untuk melekatkan di kakiku. Bagus, aku bisa berjalan di atas pasir tanpa membakar telapak kakiku. Tolong. Aku nyaris tenggelam. Wow, ada putri duyung sungguhan di kolam. Aku ingin bermain dengannya. Dan aku ingin memakannya. Mari tangkap dia dengan jaring. Wow, tolong aku. Aku akan menggoreng ikan ini. Ayo bermain. Aku juga akan membantu. Tarik. Ya, kita berhasil menangkapnya. Oh, apa yang kalian lakukan padaku? Astaga, putri duyung. Saatnya makan siang. Tidak, jangan dimakan. Menjauh. Aku kembali ke dalam air. Jauhi aku, manusia. Tidak, aku ingin berenang dengannya. Kalian membuat putri duyung itu pergi. Sepatu kolam renang. Aku punya ide bagus. Aku akan menggambar ekor sirip besar dan menempelkan sepatu kolam renang di tengahnya. Kemudian aku akan memotongnya dan menutupinya dengan payet, persis seperti ekor betulan. Aku baru saja membuat ekor putri duyung. Lihat kilauannya. Aku juga punya sirip. Gadis putri duyung, mari berenang bersama. Wih, aku adalah seorang putri duyung. Sekarang makan siangku hilang. Oh, jari-jari pendek si Anu terlihat seperti sosis. Oh, yang benar. Biarkan aku makan. Inet sedang bersantai dengan yoga. Tapi Wednesday tampak frustasi dengan sesuatu. Sinar matahari mengganggu mataku. Semoga kacamata ini membantu. Apa? Di mana lensanya? Oh, kemari. Apa selanjutnya? Inet terlihat sangat fokus melakukan yoga. Dia tidak akan memperhatikan jika aku melakukan sesuatu dengan mat yoganya, kan? Anu, aku butuh bantuanmu. Pemotong? Oh ya, ide yang bagus. Saya melihat Anu memotong mat yoga. Satu sudut tidak akan menyakiti. Bagus sekali. Sekarang aku akan memotong lengkungan, lalu menusuk lubang kedua ujungnya. Ujung-ujung kacamataku dapat dengan mudah masuk ke dalam lubang-lubang itu. Voila, visor instan. Matahari tidak akan mengganggu mataku lagi. Hah? Apa yang terjadi dengan mat yogaku? Oh, bagaimana situasinya berbalik? Sekarang giliran Wednesday untuk bersantai, dan giliran Inet untuk merasa frustrasi. Wuhuu, waktunya bermain pasir. Aku akan mengubur kakiku juga. Ada sesuatu yang bergerak di bawah pasir. Hah? Apa itu? Itu ular? Tidak. Menjauh dariku. Kamu yang beracun licin. Oh tidak, itu menggigitku. Sepertinya seseorang butuh bantuan. Aku datang, Inet. Hati-hati. Sekarang Anu mendapat duri landak laut. Kedua orang ini benar-benar sedang mengalami hari yang berduri. Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Mengapa mereka selalu membuat masalah? Kita akan membutuhkan lem. Aku akan menuangkan lem di sekitar duri landak laut Anu dan kemudian akan lebih mudah ditarik keluar. Lihat. Wow, giliranku.
Giliranku. Untuk gigitan ular, kita akan membutuhkan pompa ganda. Ini akan dengan mudah menghisap racun dari kedua bekas gigitan. Itu adalah gawe yang luar biasa. Hah? Ularnya kembali. Penakut, racun kecil ini adalah temanku. Ini Inet dan Wednesday. Mereka tampaknya baru saja menghabiskan hari musim panas yang menyengat di kolam renang. Nah, saatnya mandi dan membersihkan semua klorin itu. Nyalakan air panas dulu. Bahkan airnya datang dengan warna favorit mereka. Wow, air dingin datang dalam glitter dan bubuk hitam. Lumayan menyenangkan, tapi mereka mungkin harus mandi lagi setelah ini. Apa yang sedang dilakukan Wednesday dan Inet? Aku menyelipkan seluruh tubuhku ke dalam balon air. Oh, aku seperti mengenakan kolam renang. Itu seharusnya sudah cukup. Tunggu, kemana kamu pergi? Airnya cepat mengisi. Tenang, aku membawakan minuman. Bagus, aku merasa hidup. Aku suka matahari. Mari kita terus menuangkan air. Kamu yakin ini belum cukup? Wednesday, sangat haus. Hidrasi itu penting. Aku hanya akan berjemur di sini. Wow. Cakarnya keluar. Hah? Itu membuatku takut. Aku tak tahu itu akan terjadi. Wednesday, sini kamu. Matahari bersinar. Waktu yang sempurna untuk berjemur. Tampaknya si Anu ingin Wednesday bercermin. Pergi sana. Biarkan aku melihat. Apa? Aku begitu merah. Saatnya melumuri diriku dengan tabir surya. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam nampan, gulungkan, dan lukis diriku dengannya. Warna kemerahan ini harus hilang. Di lengan dan kaki juga. Dan dada. Terima kasih atas bantuanmu, Anu. Tubuh Wednesday tertutup tabir surya. Hanya saja jangan berdiri di depan dinding putih, atau kamu akan menghilang. Kamu terlihat seperti hantu. Tunggu, apa? Aku masih pucat. Aku juga terlihat seperti hantu. Tabir surya dan minuman apa? Aku tahu. Aku akan menuangkan tabir surya ke dalam mangkuk dan mencampurkannya dengan bubuk kakao. Kemudian aku akan mencampurnya sampai berwarna coklat. Aku akan mengambil roll cat dan menggulingkannya ke seluruh tubuhku. Harus melapisi setiap inci kulitku. Siapa yang butuh matahari ketika kamu bisa mendapatkan kulit gelap di DIY? Hah? Kamu tukang tiru. Nah, sepertinya memang benar apa yang mereka katakan. Berlawanan memang bisa menarik. Aku ingin menonton film sambil bersantai di kolam renang. Aku tak bisa melihat layar. Mataharinya terlalu terang. Ada seseorang di belakangmu. Apa? Apakah aku melihat sesuatu? Atau itu adalah kotak yang bisa bicara? Lucu, ini aku, Inet. Kotak ini terlihat berguna. Aku punya ide. Aku akan memotong lubang berbentuk ponsel di atas kotak ini. Aku hanya perlu sesuatu untuk melapiskannya dengan warna hitam. Hai cumi-cumi kecil. Saatnya untuk bermain-main dengan lendirmu. Aku akan menggunakan tinta cumi untuk melukis kotak ini menjadi hitam. Dan menggosokkannya dengan roll cat. Sekarang aku akan meletakkan ponsel di atas lubang. Dan meletakkan kotak di atas kepala. Hebat, aku bisa melihat layar dengan baik. Aku bisa menonton acara favoritku sambil mendapatkan kulit berjemur. Hidup yang sempurna. Aku benci semua pengganggu bodoh itu. Oh, tidak. Wednesday terlihat kesal. Itu si anak populer. Apa yang sedang dia lakukan? Kamu rupanya di sini. Kamu kira kamu bisa sembunyi dariku? Lihat toilet kotor ini. Aku celupkan kamu di sini ya. Oh, Wednesday yang malang dicelupkan ke toilet. Anak ini benar-benar jahat. Kok kamu terlihat jelek banget sekarang? Ini sangat memalukan. Kamu sangat menjijikan. Kamu memang aneh. Wednesday, anak aneh. Kamu apa sih Wednesday? Kamu siapa? Pahlawannya? Wednesday, ayo bersihkan semua lendir itu. Aku jadi ikut sedih. Ini mungkin agak perih,
banyak lendir di rambutmu. Oke, sepertinya sudah bersih. Tidak ada lendir lagi. Mau bunga mawar yang indah? Wow, terima kasih. Bunganya cantik sekali. Oh, mereka berdua jatuh cinta. Aku nggak akan biarkan dia lolos begitu saja. Aku ingin mereka bertemu dengan piranha peliharaanku. Apa yang Wednesday rencanakan? Apakah itu piranha? Para pengganggu itu sedang bersenang-senang di kolam renang. Wednesday datang dengan piranhanya. Ngapain kamu di sini, Wednesday? Balas dendam. Apa-apaan ini? Rasakan piranha peliharaanku. Wednesday melepaskan piranha ke dalam kolam. Ayo kabur! Oh tidak, piranhanya mendekat. Mereka mengejar para pengganggu. Ini menyenangkan. Piranhanya menggigit seluruh tubuhku. Aduh! Pergi sana! Oh, Paul datang. Kenapa kamu lepas piranhanya? Maaf, aku cuma ingin balas dendam. Oh tidak, kamu terluka, lukanya parah. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu. Benarkah? Oh, sepertinya mereka akan berciuman. Pasangannya manis. Oh, ada yang datang. Ayo ikut aku, Wednesday. Duduk di kursimu. Jangan bergerak. Mulai sekarang kamu dikeluarkan dari kelas ini. Dikeluarkan? Oh tidak, lampunya kenapa? Lihat, ada monster di belakangmu. Hah? Dia akan memukul si guru jahat. Wednesday tak melihat kejadiannya. Murid-murid mulai berdatangan. Guru jahat tewas. Ada bekas cakar di dadanya. Apa? Aku harus menelpon polisi. Polisinya datang. Dia akan menyelidiki kasus ini. Biar ku periksa mayatnya. Dia menemukan petunjuk. Ada bekas cakaran di dada guru jahat. Wednesday pelakunya. Dia yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku. Ada noda merah di tangan Wednesday. Sepertinya itu darah. Paul datang. Oh tidak, apa yang terjadi pada guru jahat? Ada apa ini? Kamu baik-baik saja, Wednesday? Tenang, ada aku. Tapi siapa pembunuh guru jahat? Paul melihat sesuatu. Kenapa kuku Inet patah? Oh tidak, Paul sangat bingung. Dia harus pergi. Wednesday akan mengikutinya. Kepalaku pusing. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku semakin pusing. Bayang-bayangannya selalu muncul di kepalaku. Wednesday, berhenti mengikutiku. Sepertinya aku akan pingsan. Oh tidak, Paul pingsan. Oh, Wednesday punya cakar. Dia menyerang guru jahat begitu saja. Hei, bangun. Kamu cuma bermimpi. Wah, kamu yang membunuh guru jahat. Tidak, bukan aku pembunuhnya. Menjauhlah dariku. Oh, tidak. Paul tak percaya kepada Wednesday. Dia lari menjauh. Tunggu. Apa ini? Sepertinya ada mayat lain. Si anak populer juga dibunuh. Apa itu? Itu terlihat seperti kuku. Ada apa ini? Ada mayat lain? Hei kamu! Dia pembunuhnya. Hah? Ayo tangkap dia. Bukan aku. Sebaiknya aku kabur. Kita harus menangkapnya. Ayo kejar dia. Ada yang aneh di sini. Ini terlihat seperti kuku pink. Tapi kuku Wednesday berwarna hitam. Dan Inet punya kuku pink yang hilang. Apa dia melihat sesuatu yang aneh? Sebaiknya aku pergi. Aku harus mengikutinya. Tidak ada orang yang melihat Paul. Dia bisa memeriksa kuku yang tidak dia temukan dengan tenang. Siapa pemilik kuku ini? Inet ada di belakangnya. Sepertinya aku mendengar sesuatu. Ada manusia serigala di belakangmu. Wednesday masih dikejar-kejar. Cepat, sembunyi di balik tiang. Kami datang, Wednesday. Kami akan menangkapmu. Mereka melewati Wednesday. Mereka tidak melihat tempat dia sembunyi. Sepertinya aku aman sekarang. Ini mawar yang diberikan Paul kepadaku. Aku dapat penglihatan. Paul diserang. Aku harus menyelamatkannya. Aku datang. Itu mereka. Aku punya kalung perak. Ini bisa mengusir manusia serigala. Lepaskan dia. Berhasil. Peraknya menyakiti manusia serigala. Wednesday, kamu menyelamatkanku. Lihat, aku menemukan sesuatu. Para murid menemukan mereka. Kita harus kabur. Tangkap mereka. Kembali ke sini, pembunuh.
Wednesday dan Paul akhirnya sampai di kantor dokter. Mereka harus mengganjal pintunya dengan kursi supaya tak ada yang masuk. Hei, buka pintunya! Dokter, tolong kami. Kami punya informasi. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Kamu terlihat mencurigakan. Kalau begitu, tunjukkan padanya. Oh, baik, kami menemukan kuku ini. Bagus sekali. Sepertinya si dokter jahat bisa melacak pemilik kuku ini. Dia letakkan kuku di mesin. Mesin ini bisa memberitahu siapa pemilik kukunya. Oh, itu terlihat seperti Enid. Hore! Apa? Enid? Dia pembunuhnya? Hah? Oh, tidak. Mesinnya rusak. Kuku itu mulai terbakar. Tidak. Itu satu-satunya bukti kita. Ups, maaf. Oh, tidak. Mesinnya terbakar. Para murid dan polisi datang. Mereka berhasil membuka pintu. Mereka datang. Oh, tidak. Mereka terjebak. Mereka akan menyerang Wednesday dan Paul. Apa yang Enid lakukan? Tidak. Mereka bukan pembunuh. Tunggu, si dokter membuka jendela. Hari sudah malam dan artinya jelas ada bulan purnama. Dan bulan purnama membuat Enid berubah jadi manusia serigala. Lihat tangannya. Oh tidak, dia sedang berubah. Semua orang bisa melihatnya dan sekarang mereka mulai takut pada Enid. Enid berubah menjadi serigala. Oh tidak, dia akan menyerang semua orang. Aku akan memeluknya agar Enid berubah kembali. Aku jadi manusia lagi. Biar aku jelaskan. Aku punya alasannya. Waktu temanku Wednesday diganggu, aku marah sekali. Lalu mereka juga menggangguku. Mereka mengurungku di loker. Rasanya sangat tidak adil. Ketika bulan purnama datang dan aku berubah menjadi serigala, aku tidak bisa mengontrol kemarahanku lagi. Sebagai serigala, aku membalas dendam pada guru jahat dan anak populer karena mengganggu Wednesday. Aku tidak bisa menghentikan diriku. Ketika Paul menemukan kukuku, aku takut tertangkap dan kehilangan kendali lagi. Aku tidak mau menyakiti Paul atau yang lainnya. Aku beruntung Wednesday menghentikanku. Aku akan menerima hukumanku. Enid akan masuk penjara. Kamu menyelamatkan kami, Wednesday. Hooray! Sang penyelamat. Masker wajah Wednesday. Aku coba pakai Diamkan sebentar sebelum dilepas. Wow! Kulitku belum pernah sehalus ini. Ada abu nenek. Mungkin bisa kugunakan. Oh, aku mau bersin. Timusnya masuk ke dalam guci. Biar ku ambil. Tanganku tersangkut. Lepaskan. Aduh, tanganku jadi kotor. Biar aku bantu, Enid. Lihat ini. Ini benang gigi. Celupkan ke abunya. Dan gunakan sebagai celak untukmu. Sekarang mata satunya juga. Nah, selesai. Wow! Lihat ini. Tangan kotor ini bisa dimanfaatkan. Oleskan ke bibirku sebagai lipstik hitam. Dari wajah Enid berubah jadi riasan ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Rambut. Rambut warna-warniku harus diubah. Laba-laba itu memberiku ide yang bagus. Hei laba-laba kecil, akan kutekan punggungmu untuk mengeluarkan jaringmu. Jaring laba-labanya kena seluruh rambut Enid. Ini menjijikkan. Tenang, serahkan padaku. Aku butuh tulang ikan dari akuarium bekas ini. Gunakan tulang ikannya untuk menghilangkan jaring laba-laba dari rambutmu. Ini akan cepat dan mudah. Rambutku jadi rapi lagi. Sekarang waktunya mengecat rambut. Aku butuh mangkuk dan permen. Tuang permen ke dalam mangkuk, lalu tambahkan sedikit air. Sekarang aduk sampai airnya berubah warna menjadi hitam. Celupkan rambut agar warnanya berubah. Keren! Rambut Enid sekarang panjang dan hitam. Tentu saja, jangan lupa kepang ala Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya ganti baju. Aduh, bajuku terlalu berwarna untuk jadi Wednesday. Lihat, lukisan itu hidup. Dia memberimu kuali ajaib. Sepertinya ini berguna. Aku harus bagaimana ya? Aku tahu. Lepaskan bajuku dan masukkan ke dalam kuali. Lalu tambahkan arang yang banyak.
Sekarang aduk sampai bajuku berubah menjadi hitam. Aku mau tambahkan sedikit glitter biar makin keren. Sepertinya cukup. Aduk terus. Kurasa bajunya sudah siap. Wow, bajuku terlihat cantik. Sangat berkilauan. Bagaimana menurutmu? Hah? Ini tersedot ke dalam cermin. Tolong! Bagaimana caranya keluar dari sini? Keluarkan aku! Wah! Pakaian Inet berubah menjadi pakaian khas Wednesday. Makanya dia bisa keluar dari cermin. Selamat tinggal baju pink. Sekarang dia benar-benar mirip Wednesday. Ada apa lagi ya dari roda putar? Saatnya berganti sepatu. Hore! Tapi sepatuku terlalu pink. Ada apa, Ting? Oh, lihat ini. Ada tanaman piranha. Aduh, dia mencoba menggigitku. Aku butuh sarung tangan untuk melindungi tanganku. Aku kasih paha ayam raksasa saja. Kemarilah daun kecil. Aduh, masih menggigit. Aku butuh tenaga ekstra untuk mencabut tanaman ini dari pot. Ayolah. Berhasil. Sekarang aku perlu potnya. Lepaskan sepatuku dan masukkan ke dalam pot. Lalu kocok untuk meratakannya. Kocok, kocok, kocok. Oke, sepertinya cukup. Sekarang sepatu pink berubah menjadi hitam. Wow, sepatu baruku kelihatan hitam dan keren. Tampilan Wednesday-nya hampir lengkap. Selamat tinggal sepatu warna-warni. Ada apa lagi ya dari roda putar? Kuku. Seru sekali. Aku tak boleh punya kuku panjang dan berwarna-warni lagi. Akan kutunjukkan kukuku. Rasakan ini. Hei, itu tak sopan. Oh, Tim. Ada yang mau kamu tunjukkan padaku? Alat pemenggal. Kelihatannya menakutkan. Baiklah, akan kumasukkan jariku. Aku gemetar ketakutan. Astaga, ini pasti sulit untuk disaksikan. Bagaimana kalau jarinya ikut terpotong? Kukuku yang panjang terpotong. Ada kue ulang tahun hitam. Untuk apa ya? Aku punya ide. Ambil lilin-lilin hitam ini. Saatnya berkreasi. Tempelkan lilin-lilin hitam ini di kuku. Nyalakan apinya, Ting. Sekarang kukuku jadi hitam dan berjelaga. Seperti Wednesday. Transformasi Wednesday-nya selesai. Wednesday, aku sudah mirip denganmu. Bisa lepaskan aku sekarang. Dia belum bisa pergi. Laba-laba itu mulai marah. Roda putar bilang aku butuh hewan peliharaan. Di mana, Ting? Ting, kamu di mana? Wednesday mengambil busur dan anak panah. Apa yang terjadi? Ya ampun, Ting mati. Dia terkena panah. Tingku yang malang. Siapa pelakunya? Astaga, sepertinya Wednesday yang melakukannya. Kamu pembunuh. Istirahatlah dengan tenang, Ting. Aku akan menguburmu. Aku akan merindukanmu. Semoga tenang di alam sana. Sepertinya air mata Inet melakukan sesuatu pada makam Ting. Lihat, Ting betina muncul. Aku punya peliharaan baru. Ting versi betina. Kita akan jadi sahabat selamanya. Transformasi Wednesday benar-benar selesai. Sebaiknya kamu keluarkan aku sekarang, Wednesday. Sepertinya laba-laba itu suka tampilan Wednesday Inet. Akhirnya dia pergi. Apa? Sekarang aku bisa kembali besar. Lihat, kita seperti kembar. Pergi sana. Aku tetap Wednesday yang asli. Wednesday dan Barbie sudah sampai di kamar mereka. Astaga! Tunggu, artinya kita juga harus bertukar kamar. Rambut pirang panjang dan gaun pink ini bukan diriku. Ting, aku butuh bantuanmu. Rambut dan bajuku harus diganti biar lebih mirip dengan diriku yang asli. Ting, kembali. Sepertinya dia membawa sebuah peti besar. Apa isinya? Oh, bagus. Mungkin isinya riasan, tapi terkunci. Ini milik ibuku, Morticia. Sepertinya aku harus mengunjunginya. Pakaian dan rambut ini terlalu gelap. Ayo, kita pergi ke suatu tempat. Cepat, kita mau kemana? Morticia, aku ingin membuka peti ini. Ya, aku punya kuncinya. Berikan
berikan padaku. Hah? Kamu harus mengalahkanku dulu untuk mengambil kuncinya. Itu menakutkan. Ini pedangmu, Wednesday. Aku tak mau melakukan ini. Kamu pasti bisa. Apa harus pakai penutup mata? Hayya! Semoga kena. Haha. Tunggu, kenapa performamu buruk? Ini seperti bukan dirimu, Wednesday. Ini sangat membingungkan. Ayo, kalahkan dia. Baiklah, biar aku saja. Berhenti bergerak. Berikan pedangnya. Sekarang pegang petinya. Ayo kita mulai, Ibu. Oh, baiklah. Boneka Barbie tak mungkin mengalahkanku. Morticia tak tahu kalau sebenarnya dia sedang melawan Wednesday yang asli. Aku tak sanggup melihatnya. Aku akan mengalahkanmu. Oh, tidak. Morticia tertusuk. Oh, kamu berhasil. Rasanya aku mau mati. Oh, darahku banyak sekali. Bercanda? Ini cuma tomat. Encer sekali. Baiklah, kamu menang. Ambil saja kuncinya. Hore, ayo pula. Hore, terima kasih banyak Morticia. Kamu sedang apa? Ayo pergi. Baiklah, kita harus buka petinya sekarang juga. Siap? Kenapa kamu masih pakai penutup mata? Ups, maaf. Oke, ayo kita buka. Aku penasaran apa isinya. Aku jadi gugup. Wow, ini menarik. Ini sepertinya kapur rambut. Kita bisa pakai untuk mewarnai rambut. Tentu saja, aku akan warnai rambut pirang ini menjadi hitam. Dan aku akan mewarnai rambut hitam ini jadi pirang. Sudah selesai, kita simpan kembali ke dalam peti. Rambut baru ini membuat mereka lebih mirip dengan diri mereka yang asli. Akhirnya, rambutku gelap seperti jiwaku. Aduh, si Ladybug sedang menangis. Dia kenapa? Kau nggak apa-apa? Aku nggak punya rambut lagi. Oh, benar. Aku akan kembali. Apa yang dia lakukan? Aku kembali. Lihat bolanya. Ini mirip dengan rambut kan? Tusuk sampai kempes. Terus kamu bisa pakai ini sebagai rambut palsu. Coba deh. Wow, rambutku jadi kenyal. Keren sekali. Baguslah, tapi bisakah kamu membantuku? Aku butuh riasan warna-warni seperti Barbie. Tenang, ini dompet spesial Ladybugku. Di dalamnya ada bola spesial. Ini super kenyal. Oke, kita pakai ini untuk riasanmu. Cukup tekan bolanya sampai catnya keluar. Nah, aku oleskan ke wajahmu ya. Pertama, bibir dulu. Kamu kelupas saja. Oke. Wah, bibirku jadi cantik, pink, dan mengembang. Apa selanjutnya? Lanjut ke kelopak mata. Oke, sempurna. Lihat di kaca. Wow, ini benar-benar gaya Barbie. Terima kasih. Sama-sama. Aku berutang budi padamu. Aku harus pergi. Dadah. Aduh, Inet sedang dibully. Kembalikan ponselku. Ambil saja kalau bisa. Lihat kemampuan melemparku. Ups, jatuh ke toilet. Dasar pengganggu jahat. Kurang ajar sekali kamu. Tunggu pembalasanku. Oh, tidak. Inet, kamu tersangkut. Aku tarik kamu keluar. Ayolah. Aku masih hidup. Dan ponselku kembali. Hore. Wednesday memelukku. Kemarilah pengganggu besar. Kamu menaruh ponselnya ke lendir ya? Aku beri kamu segelas lendir. Minum sekarang. Kamu gila. Ini menjijikan. Kamu tak mau meminumnya? Aku tembak dengan panah. Serius? Baiklah, aku minum. Aku mau muntah. Aku suka melihat kamu menderita. Yak, itu menjijikan. Aku mau memfotonya. Ini epic. Aku suka melihat penderitaan orang lain. Sudah cukup. Barbie, kamu berani sekali. Aku akan memelukmu. Barbie tak mau dipeluk. Aku tak suka dipeluk. Ayo, kita pergi. Oh, oke. Dadah semuanya. Rumi sangat parah. Dia terus-menerus bersin. Hai. Hachu. Oh, hai. Kamu baik-baik saja? Hachu. Ingusku kena bajuku. Kamu harus ganti baju ini sekarang. Ingusnya menjijikan sekali. Bagaimana cara menolongnya ya?
Aku tahu, aku berikan saja obat. Minum ini. Tidak, aku tak suka obat. Lalu bagaimana mau sembuh? Oh, tunggu di sini. Cikletera, bicikletera, datang. Berhenti, aku butuh sesuatu darimu. Apa yang kamu lakukan? Aku butuh permenmu. Oke, ini cukup. Masukkan ke botol Coca-Cola kosong. Lalu tuangkan jus obat rasa madu untuk dicampur dengan permen karet. Isi sampai penuh. Tutup dan kocok terus. Kocok, kocok. Sampai jadi padat. Sepertinya sudah jadi. Aku kembali. Ini cemilan untukmu. Wah, ini jeli madu. Aku mau coba. Enak sekali. Aku mau lagi. Ah, ini enak sekali. Aku senang kamu suka. Ini ramuanku sendiri. Tunggu, aku merasa baik kan? Aku bisa bernapas lagi. Aku berutang padamu. Oh ya, bisa bantu ganti bajuku jadi baju Barbie? Tentu. Aku punya ide. Kamu bisa pilih baju dari ponselku. Keren, banyak sekali pilihannya. Ini bagus, tapi aku mau sesuatu yang beda, bukan ini. Nah, ini. Aku mau yang ini. Aku pilih ini. Wah, bajuku cantik sekali. Ayo bersuah foto teman baru. Senyum. Terima kasih sudah membantuku. Aku senang sudah terlihat seperti Barbie. Semuanya pink. Aduh, boneka Squid Game sepertinya dalam masalah. Mana lengan-lengannya? Hei, kamu kenapa? Aku mendapat penglihatan gaib. Aku melihat boneka Squid Game sedang bersantai di taman. Oh, itu Cikletera bicikletera dengan niat buruk. Dia mengunyah permen karet super besar. Dia mau menempelkannya ke lengan boneka untuk menahannya di kursi. Benar-benar ide buruk. Boneka sama sekali tak menyadarinya. Cikletera menggodanya, membuat boneka marah, tapi dia tak bisa berdiri. Oh, dia menembakkan laser. Dia berdiri terlalu cepat dan lengannya tertinggal di kursi. Cikletera dalam masalah. Lengannya boneka masih ada di kursi. Wah, penglihatan gaib yang gila. Jadi lenganmu ada di sana. Aku akan kembali. Ketemu, permen karetnya tak begitu kuat. Aku akan kembalikan lengannya. Hei, lenganmu ketemu. Aku akan memasangnya kembali. Wah, lenganku kembali. Aku senang mereka berfungsi kembali. Kamu sudah menolongku. Bisakah kamu bantu aku juga? Aku butuh gaun gotik untuk jadi Wednesday. Mungkin aku bisa bantu. Aku akan panggil dulu penjagaku. Ini dia. Mereka membawa peti mati spesialku. Letakkan saja di sini, anak-anak. Ya ampun, ada kerangka di dalamnya. Aku langsung menyukai ini. Maaf ya, Nyonya Kerangka. Aku butuh bajumu. Ini pas sekali. Cocok sekali. Aku suka. Aku merasa lebih seperti Wednesday sekarang. Sepatunya juga sempurna. Hore, kamu terlihat cantik. Dadah. Barbie dan Wednesday sedang di bioskop bersama pacar mereka. Aku mau nonton K-pop Demon Hunters. Itu Nora. Five Nights at Freddy's jauh lebih keren. Ayo nonton Five Nights at Freddy's. Bagaimana kalau K-pop Demon Hunters? Tidak, aku mau film horor. Oh, oke deh. Terserah kamu saja. Ayo masuk. Ini pasti seru. Ayo nonton film horor. Aku tak begitu suka film seram. Tapi baiklah, ayo nonton. Ayo. Filmnya benar-benar seram. Ken dan Barbie di tubuh Wednesday ketakutan. Bisa berhenti gemetaran? Itu sangat mengganggu. Wah, filmnya seram sekali. Kenapa loncat terus? Akan kurantai kamu ke kursi biar tak loncat lagi. Tolong, aku takut sekali. Hahaha. Filmnya seru sekali. Hah? Lepaskan aku. Tapi aku takut sekali. Aku tak mau popcorn. Lindungi aku. Hentikan. Itu cuma film. Wah, aku tak kuat. Ken, ayo lindungi satu sama lain. Oh, mereka malah jadi jatuh cinta. Tutup matamu. Serius? Kamu tak seperti biasanya. Ya sudah, aku deketin si cantik gotik ini saja. Kamu menjijikan. Rasakan perangkap tikus ini di mulutmu. Wow!
bibirku. Oh, lepaskan. Sakit. Akhirnya, aku bisa nonton dengan tenang. Sudah selesai, aku cuma mau intip sedikit. Tidak, aku benci dikagetkan. Aku mau mengintip, tidak jadi. Oh, bibirku pegal. Ini kencan nonton film terbaik. Makeup ini terlalu gelap untukku. Aku tahu, pakai spons berbentuk hati ini. Celupkan ke air. Hapus dandananku dengan spons ini. Aduh, ada jerawat. Baiklah, aku coba pencet jerawatnya. Menjijikan. Setidaknya mereka sudah hilang. Wajahku jadi mulus. Wajah ini terlalu berwarna. Aku bisa pakai arang dan ulekan. Hancurkan arangnya jadi potongan kecil. Hancurkan. Lalu tambahkan lidah buaya. Cukup beberapa tetes dan diaduk semuanya. Ambil kuas dan oleskan arang ini ke wajah seperti masker. Sekarang kita tunggu. Mari kita lihat. Riasannya sudah hilang. Sempurna. Tapi wajahku harus dibersihkan. Acar adalah kuncinya. Aku cuma butuh satu. Aku akan merautnya seperti ini. Lalu oleskan ke wajahku. Tunggu sebentar lagi. Sekarang saatnya melihat hasilnya. Nah, bagus kan? Wajah mereka siap untuk didandani. Wajahku kelihatan polos banget. Hiu, palet ini terlalu berwarna. Mataku jadi sakit. Akan kupakai cermin untuk memakai paletnya. Nah, hitam lebih sesuai dengan seleraku. Aku akan mulai dengan perona mata. Sempurna. Aku butuh tinta cumi-cumi. Kumpulkan dengan mangkuk, lalu gunakan kuas. Akan kupakai tinta cumi-cumi ini sebagai lipstikku. Dandananku selesai. Mari kita lihat kosmetik apa yang kita punya. Semuanya berwarna hitam. Tidak, ini kabar buruk. Aku tahu, aku akan pakai pensil warna. Tada! Celupkan ke air sampai basah. Oke, sudah siap. Aku akan pakai ini untuk perona mata. Cantik banget. Satu hal lagi. Apa lagi ya yang bisa kupakai? Oh, kaos kaki jaring ini. Letakkan di wajah dan oleskan perona pipi di atas jaring untuk efek sisik. Tada! Selanjutnya aku butuh bubuk gelatin dan Fanta. Campurkan mereka di mangkuk. Lalu aduk. Tinggal celupkan bibirku dan tunggu sebentar. Waktunya dilepas. Tada! Warna lipstik yang bagus kan? Mereka mulai kembali ke gaya aslinya. Rambut merah ini bikin aku sebal. Aku mau mencukurnya. Piu, untungnya Ting menghalanginya. Pasta gigi hitam? Kamu punya ide yang bagus. Tuang sedikit ke telapak tangan dan pakai seperti sampo. Kurasa ini sudah cukup. Pastikan sampai ke akar-akarnya juga. Akhirnya rambutku jadi hitam. Rambut ini membosankan banget. Aku tahu, aku butuh kubis. Sebastian, tolong aku. Tolong potong untukku. Hore, dadah. Oke, kalau kubisnya sudah dipotong, tuangkan air. Isi sampai penuh. Lalu aduk sampai airnya berubah warna jadi merah. Sekarang aku akan celupkan rambutku. Dan tada! Rambutku jadi merah, sama seperti rambut asliku. Gaya rambut yang cocok dengan kepribadian mereka. Bukan, tidak. Bukan ini. Semuanya terlalu berwarna. Makanya aku punya cat. Akan kucat ekor dan pakaian ini jadi hitam. Semuanya harus gelap. Seperti ini. Ini dia, gaya Wednesday. Ada ikan buntal. Aku butuh duri-durinya. Pasang di ekorku sebagai hiasan tambahan. Cantik. Sekarang aku akan pakai jaring ikan ini sebagai lengan baju. Aku mulai merasa seperti Wednesday. Pakaian ini menyedihkan.
Ayo kita cek lemarinya. Yang benar saja, semuanya hitam. Apa-apaan ini? Oh, ada sesuatu yang berwarna. Aku bisa pakai kain tule ini seperti ekor. Cantik sekali, seperti Putri Duyung. Untuk bagian atas, aku harus putar otak. Pertama, aku butuh krayon. Warnai bagian bawah setrika dengan oranye, pink, dan biru. Lalu mulai setrika pakaiannya. Tunggu sebentar. Akhirnya ada warna di bajuku. Tada! Cantik kan? Tambahkan juga mutiara di sekitar kerahnya. Pakaian baruku jadi keren banget. Transformasi yang cantik. Ini hari ulang tahun Wednesday. Tapi orang tuanya nggak tahu kalau dia sebenarnya Ariel. Malah mata, aku nggak mau. Tapi ini kan makanan kesukaanmu. Ini favorit ibu juga. Kamu beneran memakannya? Apa yang terjadi? Saatnya bersenang-senang. Hei, bangun. Aku punya hadiah buatmu. Hore! Apa itu? Wah, kalung mutiara. Aku suka banget. Tombol itu fungsinya apa ya? Apa yang terjadi? Oh iya. Hentikan. Beri aku tombolnya. Tidak, biarkan aku bersenang-senang. Nona, jangan berkelahi. Dulu Wednesday suka menyetrum. Aku harus ke kelas. Di mana bukuku? Hei, Ariel. Wah, kamu membuatku kaget. Ayo berciuman. Menjauhlah sana. Ciuman saja dengan bulu babi. Aduh, sakit. Dah. Hah? Dia malang itu butuh bantuan. Oh, tidak. Aku harus bagaimana? Sebastian, aku butuh bantuanmu. Aku datang. Hei, aku bisa mencabut durinya dengan capit Sebastian. Pelan-pelan, aku hampir mencabut semuanya. Aku merasa jauh lebih baik. Dan begitulah cinta baru mulai bersemi. Ayo pergi, sayang. Tepat sasaran. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada badai? Sepertinya badai membuat Wednesday dan Ariel kembali ke tubuh mereka sendiri. Ew, aku benci busuk dan panah. Aku nggak suka rambut ini. Beraninya kamu melakukan ini ke rambutku. Kita kembali normal. Ayo kita lihat apa lagi yang bisa kita temukan di tubuhnya. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna. Sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game, tunjukkan wajahmu. Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino. Bukan juga. Sekarang kamu, Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccino datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, hiasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun. Apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun. Ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak.
Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah ku bilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Maksudku itu... boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo? Kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga. Dan dia suka, kami mulai menari bersama. Tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah. Jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak, semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya. Tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti Krokodilo jujur. Ku bilang juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan Krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina.
Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba, gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi. Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan. Jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun. Semua orang menuduh Assassino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Assassino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi, siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Assassino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Assassino? Assassino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Assassino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku.